Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi baraka syahra Ramadan wa wa'ada man qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban al-ghufran. Wassalatu wassalamu ala man jaa bihil furqan Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para sidang tarawih yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita yang tentu merasa begitu cepat bulan yang kita nantikan kehadirannya, nggak tahunya sekarang sudah malam ke berapa? 20 ya, malam ke 20. Walaupun mungkin banyak juga di antara kita yang tidak terasa apa-apa, tapi mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya kebaikan ibadah yang ada di bulan yang penuh berkah ini. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan kalau kita letakkan di kita jajarkan itu dari bulan Muharram sampai akhir itu, sampai bulan Dzulhijjah, maka bulan Ramadan adalah bulan primadona. Ya, bulan primadona. Kita nantikan kedatangannya karena kita tahu di dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan, maka dia menjadi bulan primadona. Nah, di dalam bulan primadona itu ada beberapa ikon yang ada di dalamnya. Ya, tentu saja ikon utama bulan Ramadan adalah kewajiban kita untuk berpuasa. Namun ada hal yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi ikon bulan Ramadan adalah Al-Quran dan i'tikaf. Bukan tidak beralasan bahwa i'tikaf di bulan Ramadan adalah sebagai ikon, salah satu ikon dalam bulan puasa. Kenapa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia katakan Rasul kana idza dakhala al-'ashrul awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Ini ikon ya. Walaupun bulan kita etikaf kapan aja bisa. Ya. Kapan saja waktunya kita etikaf bisa, kecuali ada hal-hal yang uzur, ya, uzur syar'i yang membuat kita tidak boleh etikaf. Maka apa kata Siti Aisyah? Kalau ini besok nih kita udah masuk malam ke-10 terakhir bulan Ramadan. Kalau bulan 10 terakhir Ramadan hadir, maka kata Siti Aisyah, Nabi Muhammad mengencangkan sarungnya. Apa yang dimaksud mengencangkan sarungnya? Itu pekerjaan yang lain-lain itu, selain betul-betul fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan. Betul-betul dikerahkan. Kita tahu kalau berbicara Nabi
nggak ada yang bisa lebih unggul ibadahnya daripada Nabi. Tahajudnya aja sampai bengkak-bengkak. Ya. Nah, begitu hebatnya Nabi Muhammad dalam beribadah, namun pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ia lebih fokus lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lebih fokus lagi? Ada hal yang ditunggu-tunggu, yaitu malam Lailatul Qadar. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah, kalau tadi iktikaf di akhir 10 akhir bulan Ramadan menjadi ikon, salah satu ikon bulan Ramadan, itu tidak salah, luar biasa. Karena menunggu Lailatul Qadar. Kenapa menunggu Lailatul Qadar? Kita tahu semua itu di dalam ayat Al-Qadar, khairum min alfi syahr, bahwa malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu sekitar 83 tahun 4 bulanan lah, sekitar itu. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan ketika kita beribadah dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka kalau hitung saja, kalau 2 rakaat, 2 rakaat kita sholat sunnah 2 rakaat, maka dihitung kita melakukan sholat sunnah itu selama 83 tahun 3 bulan sekian. Coba bayangkan itu, 2 rakaat saja sholat sunnah itu, yang dikatakan sholat sunnah pahalanya adalah pahala wajib. Kita berarti melakukan sholat sunnah selama 83 tahun 3 bulan sekian hari. Nih kalau dihitung-hitung umur, ya di sini ada Pak Anas, itu Ustaz Anas. Ustaz Anas saya yakin umurnya belum 83 tahun, paling baru 50 tahun itu Ustaz Anas. Ya. Nah, kalau coba bonusnya luar biasa. Saya kira saya secara pribadi nggak sanggup itu menjalankan baca Quran selama 83 tahun 3 bulan sekian hari. Padahal tadi sholat sunnah 2 rakaat kita lakukan, kebetulan kita dapat Lailatul Qadar, maka dihitung 83 tahun 3 bulan sekian hari. Kalau kita baca Al-Quran 1 juz Al-Quran, maka dihitung sama 83 tahun 3 bulan sekian hari. Ini yang dicari-cari, bahwa kita memang umur kita pendek, umur umat Nabi Muhammad pendek, namun Allah berikan satu malam yang luar biasa istimewanya, sehingga ibadah kita insya Allah tidak kalah dengan umat-umat sebelumnya. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Muhammad mengencangkan kainnya, dalam artian memfokuskan ibadah ahyal laila, Nabi Muhammad menghidupkan malam-malam itu, malam 10 terakhir terus fokus untuk ibadah. Tapi beliau, baginda Rasul Muhammad SAW, tidak sendirian. Dia tidak ingin masuk surga sendirian, dia tidak ingin senang-senang sendirian nanti, tapi aiqadha ahlahu, dia ajak keluarganya, dibangunkan istri dan anak-anaknya, supaya untuk apa? Untuk memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Zain bin Ibrahim bin Zain bin As-Sumaid ketika berbicara tentang bab i'tikaf dalam kitabnya At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah, beliau katakan apa? Man i'takafa wa man i'takafa, beliau mengutip hadis ini, wa man i'takafa yauman ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla ja'ala bainahu wa bainan nari thalathata khanadiq. Hadis ini beliau kutip dalam berbicara i'tikaf. Apa beliau katakan? Siapa yang beriktikaf
satu hari liwajhillah, untuk mendapatkan ridho Allah, apa balasannya? Ja'alallahu bainahu wa bainan nar. Allah menjadikan jarak antara yang beriktikaf karena mencari ridha Allah dengan api neraka salasata khonadiq, 3 parit. Jangan bayangkan kalau 3 parit, kita sini kecil. Lalu hadis itu dikatakan apa? Wa kullu khandaqin ab'adu minal khafiqaini. Antara satu parit dengan itu satu paritnya itu luasnya apa? Ab'adu minal khafiqaini. Lebih jauh daripada bainal masyriq wal maghrib. Antara barat dan timur, lebih jauh. Itu yang i'tikaf 1 hari. Hadirin dimuliakan Allah. Namun kalau kita i'tikaf, kita sudah tahu tadi kenapa Rasulullah mengejar betul 10 hari ini, betul-betul dikencangkan ikat pinggangnya itu untuk fokus ibadah. Namun dalam hadis yang dikutip oleh Asy-Syaikh Zain bin Ibrahim bin Zain bin As-Sumaid tadi, diawali dengan apa? Wa man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin. Ini kabar gembira buat kita. Bukan berarti mengenyampingkan i'tikaf. Apa kata Nabi? Siapa yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka itu lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. Hadirin dimuliakan Allah, ini bukan berarti kita ingin menyingkirkan i'tikaf. Mudah-mudahan kita dapat dua-duanya. Ya, dapat pahala memenuhi kebutuhan saudara kita, dapat juga pahala i'tikaf, dapat juga beriktikaf. Nah, maka kalau kita sudah menggebu-gebu untuk mendapatkan ibadah selama 83 tahun, 3 bulan sekian hari, namun ada saudara kita, tetangga kita yang butuh bantuan kita, dan itu tidak bisa ditukar oleh orang lain, atau bisa orang lain namun kita ada di situ, maka kita dahulukan itu. Karena memenuhi kebutuhan saudara kita, tetangga kita, jauh pahalanya lebih daripada i'tikaf. Namun ini bukan berarti kita mencari-cari supaya memenuhi kebutuhan saudara kita. Kita jangan sampai begitu menggebu-gebunya kita pengen i'tikaf, namun ketika saudara kita butuh bantuan kita mau i'tikaf, kita tinggalkan dia. Ini enggak memenuhi. Dalam fikih Islam itu dikenal fiqhul aulawiyat. Ada fikih prioritas. Maka prioritasnya ketika itu adalah memenuhi kebutuhan saudara kita. Hadirin dimuliakan Allah, i'tikaf ini yang menjadi ikon akhir bulan Ramadan tadi sudah digambarkan, sudah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya untuk dirinya, tapi ia berikan juga kepada keluarganya, pada istri dan anak-anaknya. Maka kita, ini tantangan kita memang sangat besar, luar biasa. Kita tahu semua lah ya. Ya, tapi mudah-mudahan kita semua ini ya, mudah-mudahan selamat dari setan gepeng itu ya. Ini 10 terakhir ini betul-betul kita niatkan. Kenapa kita niatkan? Niyatul mu'min khairun min amalihi. Dalam hadis muttafaq alaih itu, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat yang kencang. Niat dulu, pasang niat. Sekarang alhamdulillah ini berbicara tentang i'tikaf, memotivasi i'tikaf sebelum masuk Ashrul Awakhir, sebelum 10 hari terakhir. Yang pertama ada niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari perlakuannya.
Maka kalau sekarang kita sudah pasang niat kita, ini niat itu betul-betul tertancap di dalam hati. Ya, tidak sekedar lip service, saya pengen i'tikaf besok 10 hari, tinggalkan HP lah. Itu cuma lip service namanya, mujamalah. Cuma mujamalah ya, gombal aja itu kalau begitu. Tapi niat yang kencang, kenapa ya niat yang kencang? Karena kalau sekarang kita sudah niatkan kita ingin i'tikaf 10 hari, lalu besok kita dipanggil Allah, insya Allah kita tercatat sebagai orang yang mendapat Lailatul Qadar. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapat Lailatul Qadar. Maka motivasi kita pertama tadi adalah ibtigha wajhillah. Kita i'tikaf untuk mencari ridho Allah. Namun dalam kondisi sekarang yang pandemi ini, tentu ada lagi tadi fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Kalau seandainya i'tikaf kita akan mengundang, akan memberikan malah hal-hal yang negatif terhadap kesehatan kita, maka kalau tadi katanya man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin, orang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun, maka untuk membela diri tentu lebih prioritas lagi. Jadi jangan gara-gara pengen i'tikaf ngejar i'tikaf ke puncak, ngejar i'tikaf kemana-mana, di situ berbagai macam orang berkumpul tanpa ada lagi perhatian terhadap prokes. Tentu saja ini harus dihindari. Ini maka ibadahnya jangan berdasarkan nafsu. Ini namanya ibadah nafsu. Kenapa? Tadi kita ada fikih prioritas, fiqhul aulawiyat. Keselamatan kita tentu lebih utama daripada sekedar i'tikaf. Insya Allah kalau kita sudah niat betul untuk i'tikaf, Allah catat kita sebagai orang beriktikaf. Tentu saja ketika kita tidak bisa i'tikaf, sudah niat, kita lakukan yang terbaik yang di rumah. Kita manfaatkan waktu-waktu 10 akhir itu untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah, tentu saja apa yang saya ungkapkan ini pertama saya tujukan untuk diri saya. Kita niatkan, saya mengajak diri saya dan jamaah semua untuk betul-betul niat. Kita tidak tahu tahun depan kita masih berhadap, masih merasakan atau tidak bulan Ramadan ini, primadona bulan dalam hijriah ini, kita tidak tahu. Maka anggaplah bahwa bulan Ramadan ini 10 hari terakhir besok adalah terakhir yang kita hadapi. Sehingga mudah-mudahan kita bisa betul-betul meniatkan dengan matang, dengan kuat dan fokus untuk beribadah. Mudah-mudahan setan gepeng itu kita bisa atasin itu. Ya, mudah-mudahan itu. Karena itu sumber itu. Susah itu buat orang yang hidup sekarang ini, hanya beberapa gelintir orang saja yang bisa mengatasi setan gepeng itu. Biasanya setan gepeng itu yang menguasain kita. Naudzubillah. Maka kita niatkan, insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kita niatkan betul-betul malam ini, kita niatkan bahwa kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, mencontoh Rasul yang syadda mi'zarahu, yang mengencangkan ikat pinggangnya untuk fokus ibadah. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita mohon betul-betul kita anggap bahwa besok 10 terakhir besok adalah terakhir yang kita hadapi, dan kita fokuskan niat kita ibtigha wajhillah, untuk mencari ridha Allah. Mudah-mudahan sehingga main goal, tujuan utama dari puasa, la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, insyaallah bisa kita gapai. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan betul-betul menjadikan 10 terakhir Ramadan itu investasi kita di akhirat kelak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma uridu illa shalah wa ma taufiqu illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.